Semangat saudara. Luar biasa. Ya. Puji Tuhan. Selamat datang kepada Ibu Harni ya, yang dari Pangkalan Bun. Puji Tuhan, boleh bersama-sama beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Ibu Maria ya, dan juga temannya. Selamat datang Ibu Maria. 1, 2, 3. Maria semua ini. Iya, Ibu Maria, Ibu Tuhan. Makanya nggak salah kalau saudara kita menyebut Bunda Maria, Bunda Tuhan, itu benar itu. Dan itu alkitabiah sekali itu ya, di dalam kitab Lukas, Ibu Tuhan, Ibu Maria, luar biasa. Puji nama Tuhan, saudara semua dikasih oleh Tuhan. Iya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Nah, coba saya mau coba pakai, bisa ya. Oh, puji Tuhan, bisa saudara. Kemarin sempat error, puji Tuhan bisa. Hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Ya, hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ini kita cari dari Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai dengan 29. Cukup panjang, tetapi saya akan baca lompat-lompat saja. Ya, terlalu panjang nanti ya. Karena saya selama ini saya merasa khotbah saya terlalu panjang saudara. Tetapi kalau saya nggak selesaikan udah nggak puas juga. Sebenarnya capek juga berdiri 1 jam itu juga bukan hal yang gampang. Tapi harus saya selesaikan untuk materi khotbah. Nah, hari ini dari judul khotbah kita pada hari ini dari Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai dengan 29. Saya mau langsung ke ayat 18. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai. Saya lanjutkan ke ayat 25 ke 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Ayat 25, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan ya, saya ambil secara lompat-lompat saja. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, sepertinya kitab Ibrani ini pasal 12 ayat 18 sampai dengan 29 itu diungkapkan atau menunjuk kepada kitab Keluaran ya. Kitab Keluaran pada pasal 19 ayat 16 sampai dengan 22, di mana pada waktu itu Allah menyatakan diri kepada umat Israel di Gunung Sinai setelah mereka dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Nah, ini kayaknya memang mengungkap dari sana, itu Keluaran pasal 19. Apa yang terjadi menurut kitab Keluaran? Ya, coba kita tolong aja. Kitab Keluaran pasal 19. Nah, saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Keluaran pasal 19 ayat 16 sampai dengan 20. Di dalam slide yang kedua, saudara, di situ disebutkan bahwa Tuhan turun ke atas gunung Sinai ya. Tuhan turun ke atas gunung Sinai. Ini kadang-kadang ungkapan yang aneh. Biasanya kalau turun itu kan ke bawah, tapi kalau Tuhan ini turun ke atas gunung Sinai. Di dalam kitab Keluaran ya, bisa minta tolong Pak Hakim, bisa minta tolong di dalam kitab Keluaran. Nah, di dalam kitab Keluaran tersebut, saudara, yang terjadi di sana adalah yang terjadi di sana pada hari ketiga, pada hari terbit fajar, ada gurun dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan.
Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Ya, bunyi sangkakala kian lama kian keras berbicara Musa, lalu Allah menjawabnya dalam gunung. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan menyembah Musa ke atas. Ya, bisa ditampilkan di dalam di bawahnya. Ya, ini yang terjadi, saudara. Ya, lanjut. Ya, ini yang terjadi pada waktu itu di gunung Sinai. Oke, nah, ada pada hari yang ketiga mereka berada di gunung Sinai. Ya, pada hari ketiga mereka berada di gunung Sinai, ada begitu burung, ada kilat, ada awan padat di atas gunung Sinai. Bunyi sangkakala yang makin lama makin keras. Gunung Sinai seluruhnya tertutup oleh asap dan juga bergetar sangat hebat. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, slide yang ketiga, apa yang kita lihat di gunung Sinai, saudara? Ya, sekeliling gunung Sinai dibatasi dan dinyatakan kudus. Ya, di dalam slide yang ketiga, Bapak Ibu Saudara semua di dalam Tuhan. Yang pertama, Allah turun ke atas gunung Sinai. Lanjut. Sekeliling gunung Sinai dibatasi dan dinyatakan kudus. Artinya memang di sekeliling gunung Sinai itu betul-betul dibatasi. Allah turun ke atas gunung Sinai, maka tidak ada seorang manusia pun maupun binatang yang boleh menyentuh gunung itu. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 13a. Tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh gunung itu. Di dalam ayat 23, lalu keluarlah Musa kepada Tuhan. Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Memang Tuhan sendiri yang memerintahkan untuk memasang batas daripada gunung Sinai. Tangan seorang pun itu tidak boleh menyentuh, tidak boleh meraba, sebab kalau dia menyentuh pasti mati. Bahkan binatang pun juga dilarang, bahkan akan dilempar sampai mati, dipanah, dilempar batu sampai dengan mati. Tidak seorang pun maupun binatang yang boleh menyentuh gunung Sinai. Nah, saudara semua di dalam Tuhan, di dalam yang kedua, ya lanjut yang kedua. Apa yang terjadi, saudara? Orang-orang Israel takut melihat asap, guntur, kemudian juga kilat. Seluruh gunung diliputi oleh asap yang padat, bergetar dengan hebat. Orang-orang Israel pun takut dan gemetar, lalu mereka berdiri sangat jauh, benar-benar bergoncang dengan hebat. Karena saking takutnya bangsa itu, saudara, sampai meminta kepada Musa, sampai berbicara kepada Musa. Supaya apa? Allah itu berbicara itu kepada Musa saja, tidak langsung dengan mereka. Ya, mereka tidak mau Allah berbicara langsung dengan mereka karena mereka takut mati. Padahal Musa sendiri pun juga takut. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 21, Musa pun juga gemetar. Musa pun juga ketakutan melihat keadaan seperti itu. Apa artinya semua itu, saudara? Bahwa keagungan Allah itu terlihat, bahwa kemuliaan Allah yang terlihat itu tidak dapat dihampiri oleh seorang manusia yang berdosa. Hadirat Allah yang begitu agung, kemuliaan Allah yang begitu agung tidak bisa dihampiri oleh orang-orang yang berdosa. Tanpa kekudusan seorang pun jangan coba-coba mendekat, dia pasti mati. Itu sebabnya gunung Sinai dinyatakan kudus dan dipagari seakan-akan seperti itu. Nah, ayat-ayat ini, saudara, itu mau mengatakan bahwa Allah yang kudus itu sangat benci kepada dosa.
Allah yang kudus itu sangat benci kepada dosa, bukan kepada orang berdosa ya, kepada dosa. Karena kalau orang berdosa, memang Tuhan itu datang ke orang berdosa. Tuhan membenci dosa. Tuhan betul-betul benci dosa. Itu sebabnya orang harus hidup kudus. Betapa sulitnya kalau orang berdosa itu menghampiri daripada hadirat Allah. Slide yang keempat, ya, slide yang keempat, saudara. Meskipun di dalam ketakutan, saudara, apa yang terjadi di Gunung Sinai? Musa menerima hukum dan petunjuk Allah di puncak Gunung Sinai. Ya, Musa menerima hukum dan petunjuk Allah di puncak Gunung Sinai. Jadi meskipun Musa itu gemetar dan takut, Musa tetap naik. Bapak Ibu Saudara tahu berapa kali Musa naik ke Gunung Sinai? 8 kali, saudara. 8 kali dalam waktu 40 hari. Ya, 8 kali dalam waktu 40 hari. Jadi kalau di dunia ini saya kira tidak ada seorang pendaki gunung pun yang mampu menandingi Musa. 5 hari sekali boleh dikatakan kalau di rata-rata itu dia naik ke Gunung Sinai, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. 8 kali dalam waktu 40 hari. Ya, itu harus dilakukan dengan perintah Tuhan. Kalau Tuhan minta naik Musa, naik, turun sampaikan. Apa yang terjadi di sana? Musa menerima hukum. 1, lanjut. Ya. Apa saudara? Nah, 1, dia menerima 10 firman Tuhan. Ini firman Allah ya. Saudara mungkin kalau dalam kitab perjanjian lama ada kata Tuhan yang selalu huruf besar ya, selalu huruf besar di perjanjian lama. Bahwa itu saudara boleh lihat setiap kata Tuhan itu selalu huruf besar di PL di perjanjian lama. Itu maksudnya adalah Allah sendiri, ya itu Allah. Jadi kalau kita membaca Tuhan berarti di sana adalah Allah. Nah di sana dia menerima 10 firman Allah. Yang kedua, dia menerima hukum yang mengatur peribadatan. Nah ini hukum yang mengatur peribadatan ini ada hukum-hukum upacara ya di dalam ibadah dan juga kehidupan sehari-hari. Orang selain menyebutnya adalah hukum sipil. Jadi ada hukum upacara di sana, ada hukum sipil di sana. Kemudian petunjuk yang dia dapat adalah membuat kemah suci, membuat tabut perjanjian, membuat tentang barang-barang yang ada atau yang perlu disimpan di kemah suci dan lain sebagainya. Ini cukup panjang. Di dalam kitab Keluaran pasal 20 sampai dengan ayat 31. Ayat 31 kemarin kita sempat singgung tentang karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu adalah sebuah contoh ya di dalam Keluaran pasal 31 di mana seorang yang bernama Bezaleel dan juga Aholiab yang diberikan karunia oleh Tuhan secara khusus untuk perlengkapan barang-barang yang ada di dalam kemah suci. 10 firman Allah, hukum yang mengatur peribadatan dan kehidupan sehari-hari. Itulah yang diterima Musa. Cara membuat kemah suci, cara membuat tabut perjanjian dan barang-barang semua yang ada di dalam kemah suci. Nah, saudara, jadi apa sebenarnya terjadi di Gunung Sinai bukan sebuah bencana alam. Bahwa itu ada asap seperti itu, ada goncangan seperti itu, bukan bencana alam. Itulah kemuliaan Tuhan, itulah hadirat Tuhan, tanda-tanda bahwa Allah hadir, tanda-tanda bahwa Allah turun. Dan terjadi kurang lebih 3.500 tahun yang lalu. Karena itu terjadi kurang lebih 1.400 sebelum Masehi. Kemudian kitab Ibrani ditulis kurang lebih tahun 60 sampai 80 Masehi. Kemudian kita hidup sudah 2.000 tahun. Artinya kurang lebih 3.500 tahun yang lalu. Itulah Gunung Sinai. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita bersyukur saudara. Kenapa saudara? Karena kita tidak lagi menghampiri gunung tersebut. Kita tidak lagi menghampiri gunung yang dapat bergetar atau bergoncang. Tidak. Tetapi kita berada di Gunung Sion. Gunung Sion orang menyebut kota Allah. Kalau Gunung Sinai orang menyebut adalah Gunung Allah. Yang sering terjadi adalah demikian. Slide berikutnya saudara, ya. Bukit Sion atau yang kita sebut juga adalah kota Allah. Ya. Bukit Sion atau kota Allah. Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai dengan 29. Bapak Ibu Saudara, orang yang datang ke Bukit Sion
Orang yang datang ke kota Allah berarti itu mereka datang kepada kumpulan sukacita daripada ribuan malaikat. Beda sudah ya, sudah sangat beda. Kalau terjadi tadi di Bukit Sinai dengan apa yang terjadi di Bukit Sion itu sudah jauh berbeda, ya. Berarti kurang lebih adalah sudah 1.500 tahun antara kejadian Sinai dengan kejadian yang ada penulis Ibrani. Saya katakan penulis karena saudara sampai hari ini itu belum ada keputusan siapa yang menulis daripada surat Ibrani. Ya, nah penulis Ibrani yang menulis pada tahun antara 60 sampai 80 Masehi ini. Di situ terjadi kumpulan sukacita dari ribuan malaikat. Ada sebuah sukacita di Bukit Sion ini. Ya. Yang kedua, mereka yang datang ke Bukit Sion berarti datang kepada pertemuan, ya, lanjut kepada pertemuan anak-anak sulung Allah. Nah, kepada pertemuan anak-anak sulung Allah, kepada Allah sendiri, hakim semua orang, dan kepada roh orang-orang yang telah disempurnakan, orang-orang kudus, orang-orang yang sudah menerima atau sudah lahir baru. Itulah gambaran daripada Bukit Sion atau kota Allah. Ini kumpulan orang-orang yang penuh sukacita. Enggak ada lagi mereka itu ketakutan seperti yang terjadi di dalam Bukit Sinai. Enggak ada lagi mereka dalam kekelaman. Tidak ada lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara semuanya, dalam kitab Ibrani yang tadi saya sebutkan tadi, ya. Berarti mereka datang kepada Yesus sendiri. Lanjut pada slide yang berikutnya. Ya, ya, puji Tuhan. Artinya mereka datang kepada Yesus sendiri. Saya sengaja garis tanda ini, saudara, warna ungu ini. Iya, warna ungu ini atau pink ya, kepada Yesus perantara perjanjian baru dari Allah. Kalau tadi di dalam slide yang sebelumnya saya juga garis bawahi, saudara, saya mau sampaikan saudara bahwa antara Sinai dengan Sion, saudara, itu adalah menjadi perantara, menjadi bayangan dari keselamatan itu sendiri. Inilah yang terjadi. Mereka yang berada di Bukit Sion, orang-orang yang berada di Bukit Sion, gambaran orang-orang yang penuh sukacita. Yesus menjadi perantara perjanjian baru. Makanya tadi kalau Musa menerima dari namanya hukum peribadatan, tata cara peribadatan, setelah Yesus mati, semuanya tidak ada lagi. Tidak ada lagi orang mau menyembelih sapi, domba, ayam, tidak ada lagi. Yesuslah yang sudah dikorbankan, dan Bukit Sion itu hanya berbicara kepada kita semuanya. Ya. Kemudian kepada darah pemercikan yang menceritakan tentang yang lebih baik daripada darah Habel. Nah, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, darah Habel membuat Kain merasa bersalah terus. Dan memang seharusnya demikian, kalau merasa melakukan kesalahan, merasa bersalah dan halnya wajar. Dan mengusirnya dengan putus asa. Tetapi darah Kristus, saudara, membebaskan kita dari rasa bersalah. Nah, itulah saudara Sinai ke Sion. Ada sebuah bayangan keselamatan sana, bayangan pengorbanan Tuhan yang terjadi di Bukit Sion. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Lanjut dalam slide yang ke-6. Bukit Sion atau kota Allah. Apa itu yang terjadi di sana? Yang kedua, Bukit Sion adalah pusat penyembahan kepada Allah. Gambarannya saudara, Bukit Sion adalah pusat penyembahan kepada Allah. Nah, ini puji Tuhan, saudara kita Ibu Hadi ini berasal dari Sion, iya, gereja Sion ya Bu ya, iya, Sion. Kemudian ada Sion satu lagi di daerah Natekerbo, Bukit Sion juga gereja, sama-sama gereja Bethel Indonesia GBI. Yang satu Sion, yang satu adalah Bukit Sion, di tempat Pak Pendeta Yesriani. Berarti berbicara ini kan tempat penyembahan kepada Allah, pusat penyembahan kepada Allah. Ini gambarannya. Jadi kalau saudara membandingkan antara Sinai dengan Sion, sangat jauh berbeda. Sangat jauh. Yang terjadi di Gunung Sinai bukan sesuatu yang buruk juga, baik juga. Karena dari sana juga kita itu juga tahu yang namanya hukum Allah. 10 firman Allah kita jadi mengerti.
Bukit Sion adalah tempat kediaman Allah sendiri, ya, tempat kediaman Allah sendiri. Kalau pada waktu itu Tuhan datang saja, orang-orang Israel gemetar. Tapi Allah sendiri sekarang berada di Bukit Sion. Itu bait Allah sendiri, ya, di dalam kitab Mazmur 74 ayat 2. Kalau saudara boleh baca semuanya, saudara, saya kaitkan di sini ayat-ayat yang mendukungnya. Ya, yang ketiga, Bukit Sion atau kota Ada disebut juga kota suci, Yerusalem baru. Tempat kita ini Yerusalem baru. Saya percaya ketika memberi nama ini harapannya adalah seperti ini, saudara. Kota suci Yerusalem baru, Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai dengan 27. Pusat penyembahan Allah, betapa luar biasanya. Makanya kalau kita berkumpul, saudara, kita berkumpul buat pelayanan di tempat ini. Kita dukung, kita topang. Kalau kemarin tentang karunia, yang memberi karunia, mari kita saling membangun, mari kita saling menopang, saling mengaitkan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Demi apa? Yerusalem baru, demi kota suci ini. Yang keempat, Bukit Sion disebut juga kota Daud. Ya, 2 Samuel pasal 5 ayat 7 disebut juga kota Daud. Gambaran dari Bukit Sion begitu luar biasa. Yang kelima, Bukit Sion berarti adalah tempat atau kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, sesuai Ibrani pasal 12 ayat 28, Bukit Sion adalah kota daripada orang-orang percaya dan tempat daripada kita semuanya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam judul tadi yang saya sampaikan, yang dikatakan bahwa Bukit Sion adalah pusat penyembahan, ya, pusat penyembahan sekaligus simbol kehadiran Allah, karena dia mau berdiam bersama dengan umatnya. Allah ingin berdiam dengan umatnya. Jadi kalau kita berpikir, aku menyatakan aku merasakan hadirat Tuhan, benar, karena Allah sendiri ingin menyatakan dirinya, ingin menyatakan kehadirannya bersama dengan kita. Di dalam Mazmur 132 ayat 13 sampai dengan 14 ini. Bukit Sion sendiri adalah merupakan kediaman, tempat kediaman Allah. Tempat kediaman Allah. Di sanalah bait Allah dibangun. Dan kota suci atau Yerusalem baru itu yang didambakan tentunya bagi setiap orang percaya. Tempat yang didambakan daripada setiap orang-orang percaya. Nah, kemudian tempat yang tidak tergoncangkan. Kalau di dalam Mazmur 125 ayat 1 sampai dengan 2, ya. Mazmur 125 ayat 1 sampai dengan 2. Orang-orang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tidak tergoncangkan. Orang-orang percaya kepada Tuhan itu pasti huruf besar, saudara. Kalau Tuhan, ya, itu kita perjanjian lama. Dia itu menyebut adalah Allah sendiri. Orang-orang yang percaya kepada Allah adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang dan itu tetap untuk selama-lamanya. Orang yang percaya kepada Allah, dia tidak akan goyang. Nah, orang-orang Israel, kalau saja mereka percaya sepenuhnya kepada Allah, dia tidak berpaling. Dia nggak akan tergoyahkan sama sekali. Karena apa? Fokus saja kepada Tuhan, fokus saja kepada Allah. Yerusalem, di dalam ayat yang kedua, Mazmur 125 ayat yang kedua. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya demikianlah Tuhan, sekelilingnya umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara semua, Bukit Sion berbicara tentang tempat yang menjadi pengharapan dari setiap orang percaya. Menjadi tempat yang didamba-dambakan setiap orang percaya. Yang didambakan orang-orang percaya itu sendiri, orang-orang kudus, orang-orang yang sudah lahir baru. Pak, mengalami kelahiran baru, kamu sudah berubah Tuhan? Ya, puji Tuhan. Orang-orang yang berada di Bukit Sion, orang yang penuh sukacita, yang perlu memuliakan Tuhan. Slide berikutnya. Sesuai dengan judul tadi, saudara, hidup di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Yang pertama adalah, ya, yang ke-8 ya, berhati-hatilah dalam cara hidupmu. Saudara, penulis Ibrani memberikan petunjuk bagaimana hidup di Bukit Sion, bagaimana hidup di kota Allah, bagaimana hidup di kumpulan orang-orang
Ya, bagaimana hidup di kumpulan orang-orang percaya ya kita semua ini. Nah, panduannya itu ada di dalam kitab Ibrani. Ya, di dalam kitab Ibrani tadi. Yang pertama, di sana dikatakan saudara, janganlah, ya, jangan tidak mau mendengarkan firman Allah. Ya, dalam Ibrani pasal 25 ayat dengan 2 ayat Ibrani 12 ayat 12. Jangan tidak mau. Saudara, mengapa kok nggak usah jangan mendengarkan firman Allah? Enggak. Jangan tidak mau mendengarkan firman Allah. Artinya apa? Setiap kita mesti mau untuk mendengarkan firman Allah. Jangan menolak, dikatakan. Ya, jangan menolak. Jangan tidak mau mendengarkan firman Allah, firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Pak, bosan kami mendengarkan. Kami sudah jenuh Pak, hari-hari mendengarkan. Saudara, hidup di dalam Bukit Sion, kumpulan daripada orang-orang percaya, hanya ada firman di sana. Ya, ada firman, ada Yesus di sana. Dalam PL, firman itu keluar itu menjadi lewat Nabi. Tapi kalau di dalam PP itu adalah firman itu menjadi manusia, adalah Yesus sendiri. Dan Yesus ada di sana. Yang tidak kita dengarkan tentunya adalah bukan Yesus, tapi yang kita dengarkan adalah apa yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri. Jadi jangan tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Ya, dengarkan firman Tuhan. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita harus berhati-hati. Maksudnya adalah jaga cara hidupmu, jagalah cara hidupmu. Kemudian yang kedua, ya, jaga cara hidupmu. Nah, mengucap syukurlah, ya, mengucap syukurlah. Ya, mengucap syukurlah kepada Allah. Kenapa kita bersyukur? Kita sudah bukan berada lagi di tempat yang menakutkan. Kita sudah berada di kumpulan orang-orang yang kudus, orang-orang yang lahir baru. Jadi benar-benar kita ini dalam lingkungan suasana yang bersukacita yang luar biasa. Ya, yang luar biasa. Mengucap syukur. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, beribadah dengan hormat dan takut kepada Tuhan menurut cara yang berkenan, menurut tata cara Allah sendiri yang berkenan. Jadi jangan tidak mau mendengarkan firman Tuhan, kemudian mengucap terima kasih. Dia mengucap syukur. Sekarang orang berbicara seperti itu. Ucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih aku berada di Bukit Sion, berkumpul bersama dengan saudara seiman, semuanya beribadah dengan hormat dan takut. Ini gambaran. Ini saudara, kalau kita berada di tempat yang seperti ini, kenapa kita makin menolak? Kita sudah berada di suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang tidak bergetar lagi, yang tidak menakutkan lagi. Kalau orang takut berada di Bukit Sion, berarti dia sedang berada di Gunung Sinai. Oleh sebab itu inilah yang mesti kita lakukan. Ya, ini yang mesti kita kerjakan. Dengarkan firman Tuhan, mengucap syukur dan beribadah. Panggilan kita sebagai orang-orang yang sudah berada di Gunung Sion. Nah, kemudian selanjutnya slide yang ke-9. Apa yang terjadi? Masih hal yang sama. Berhati-hatilah dalam cara hidupmu. Ibrani pasal 12 ayat 13 dan 14. Nah, ini saya ajak bawa mundur saudara. Saya mundur di dalam ayat, karena dasar kita tadi kan Ibrani ayat 18 sampai dengan 29. Saya bawa mundur saudara, karena ini menjadi alasan kenapa ada kata-kata sebab di sana tadi. Ayat yang ke ayat yang ke-15 ya. Ayat 13 sampai 14. Ini sebenarnya panjang saudara, saya ada salah ketik itu. Sebenarnya adalah 15 dan 16 ya. 15 dan 16. Dari 14 juga ada. Dari ayat 15 dulu. Ayat 15 berkata seperti ini. Hati-hatilah supaya tidak ada yang gagal mendapat anugerah Allah.
Hati-hatilah supaya tidak ada orang seperti tanaman pahit yang tumbuh di antara kamu. Orang semacam itu dapat mencemarkan seluruh kelompokmu. Itu Ibrani pasal 12 ayat 15. Nah, Bapak Ibu Saudara semuanya, cerminan daripada orang yang hidup di kota Sion atau di bukit Sion adalah seperti di dalam ayat 15 ini. Ya, di situ tertulis, janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun. Itu kalau dalam terjemahan baru. Jangan sampai ada yang namanya tanaman yang pahit yang tumbuh di antara kelompokmu, karena akan menghancurkan daripada seluruh kelompok anggota kelompok tersebut. Jangan ada akar yang menghasilkan racun atau ibu. Kita tidak menuduh si A atau si B, maksudnya diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi akar pahit, tanaman yang pahit. Saudara semuanya Tuhan, kalau kita cermati firman Tuhan ini, saudara, bahwa kita tidak akan mengerti istilah ini sebenarnya menunjuk kepada orang-orang yang memberi pengaruh yang buruk, orang-orang yang memberi pengaruh yang sangat-sangat buruk, bahkan kalau dia menghasilkan buah-buah itu pun buruk. Ini berbicara tentang racun atau ipuk, atau yang disebut juga tanaman yang pahit tadi. Kalau dia menghasilkan buah yang tidak bisa menjadi berkat yang dapat merusak di dalam komunitas tersebut. Kalau di dalam kitab Ulangan, komunitas yang disebut adalah orang Israel sendiri. Tetapi kalau dalam kitab Ibrani, komunitas yang disebut adalah jemaat. Nah, kalau sampai ada seperti ini, hancur. Nah, tentunya kan kita tidak mau menjadi orang-orang yang perusak daripada saudara-saudara kita. Saudara saudara Tuhan, kita tidak bisa menjadi alat pencemaran daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Akar yang pahit adalah orang yang hidupnya benar-benar memang rusak, ya, yang juga ingin membuat orang lain menjadi rusak. Nah, itu sebabnya kitab Ibrani tidak menginginkan hal seperti itu. Seakan-akan apa? Mereka memberikan contoh yang buruk, memberikan teladan yang tidak baik. Jika tidak hati-hati, maka jemaat lain juga dapat terseret olehnya. Kalau hati-hati, bisa ini terseret. Saudara semua dalam Tuhan, memang ini sering beberapa waktu yang lalu ya, saya pernah sampaikan ya tentang akar yang pahit ini. Pak, itu saja terus. Ada seorang jemaat saudara, dia memperhatikan setiap pendetanya atau gembalanya khotbah. Minggu pertama yang dikhotbahkan itu A misalnya. Minggu kedua lagi A lagi. Minggu ketiga A lagi. Minggu keempat C lagi sampai minggu ke-10. Itu saja terus. Akhirnya bosan. Karena bosan lalu jemaat ini berkata kepada pendetanya, Pak, Bapak khotbah dari minggu pertama sampai minggu ke-10 itu saja. Pendeta itu bilang, iya saya tahu, memang itu saja. Loh, kalau Bapak sudah tahu kenapa itu saja, justru saya tahu, maka saya sampaikan. Kenapa itu saja, Pak? Pertanyaan saya adalah, apakah kamu sudah melakukan? Ketika mereka jemaat bertanya tersebut, 10 kali saya menyampaikan, apakah kamu sudah melakukan? Dan jemaat tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Kalau mereka hanya mendengarkan saja. Oleh sebab itu Bapak Saudara semuanya, supaya tidak bosan saudara, coba slide berikutnya saudara. Ya, slide berikutnya. Apa saudara? Obat yang paling baik untuk membuang rasa bosan mendengarkan firman Tuhan yang berulang-ulang apa? Lakukan saja. Pak, bosan ini aku firman itu saja terus. Lakukan saja. Kalau kita lakukan nggak akan bosan. Lakukan. Kalau Bapak Ibu Saudara dimintai tolong ya, mungkin bapak-bapak sering minta tolong kepada istrinya. Nanti tolong itu dibersihkan. Ya.
Tapi karena tidak sering juga, tidak langsung juga dikerjakan, bilang lagi sampai berkali-kali. Nah akhirnya kan ibu ini juga lama kesal, istri kan kesal. Kok perintah itu saja terus, nyuruh kok itu saja terus. Loh kenapa kesal? Kenapa mau dikesal? Coba begitu suruh langsung dilakukan, gak akan dia ngomong lagi ya, gak akan ngomong lagi. Tapi kalau sudah 5-6 kali kok juga ya kita kesal sendiri karena gak dilakukan. Demikian juga firman Tuhan. Apa aku bosan ini mendengarkan itu saja terus? Supaya gak bosan, lakukan saja. Supaya kita gak jenuh, supaya kita juga semangat terus. Walaupun firman Tuhan yang sama, saya mau sampaikan, kita gak mau merasa bosan karena itu menjadi pengingat daripada kita. Kalau lauk di rumah, lauknya itu saja, supaya nggak bosan, Pak. Saya sarankan cepat habiskan supaya besok ganti lauk yang baru. Selesai. Ya, kan seperti itu. Kok ini saja terus? Memang adanya itu. Cepat habiskan saja. Kan kita nggak melihat lagi. Hari ini tuntas, nggak tahu besok akan terjadi lagi. Sudah yang baru lagi. Makanya kalau kita bosan dengan hal yang demikian, sudah lakukan saja. Suami juga demikian, kadang-kadang disuruh kerjakan ini, kerjakan, akhirnya suaminya marah. Kenapa? Mama ini sudah berulang kali perintah saya. Loh kenapa marah? Karena memang suami juga nggak segera mengerjakan. Coba lo segera kerjakan. Selesai, clear, nggak kan? Masalah nggak kan lagi. Saya yang namanya ngomel, langsung kerjakan. Ya selesai. Bosan dengan firman Tuhan, lakukan. Besok jadi firman Tuhan yang baru lagi. Amin. Baru lagi, nggak ada lagi firman yang lama. Semuanya baru. Ini saja saudara rumusnya. Obat yang paling mujarab, bosan ini firman Tuhan itu. Tidak, kita akan pernah bosan. Ya, itu. Ya, lakukan saja. Sudah dikatakan dalam Ibrani tadi, hidup di dalam kota yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dengarkan firman Tuhan, jangan tidak mau. Dengarkan. Bosan atau tidak, senang atau tidak, mau atau tidak, dengarkan. Datang ke gereja siap atau tidak siap, dengarkan firman Tuhan. Ya, kalau kemarin saya sempat sampaikan, tersinggung dengan firman Tuhan itu halal, sakit hati itu haram. Haleluya. Itu saja. Kita tersinggung pasti, tapi jangan sampai sakit hati. Makanya sakitnya berlama-lama, rugi sendiri. Kalau firman Tuhan akan sampai lagi, entah kapan atau kapan lagi akan sampai lagi. Nah, kita berkumpul, itulah kita dengarkan firman Tuhan. Dengarkan apa kata Tuhan. Jangan tidak mau. Pak, aku nggak mau firman itu tetap akan terjadi. Pendeta sudah 10 berulang kali, jadi alasan kau pendeta atau gembala tadi bilang, kenapa Bapak selalu menyampaikan itu terus? Pendeta kembali bertanya, apa kamu sudah melakukan? Walaupun sudah 10 kali saya sampaikan, nggak bisa menjawab. Karena apa? Memang dia nggak melakukan. Itu saja saudara, itu saja. Nah, kemudian slide berikutnya saudara, ya. Slide berikutnya. Masih di dalam bukit Sion, jagalah cara hidupmu atau berhati-hatilah dalam cara hidupmu. Ibrani pasal 12 ayat 16 sampai dengan 17. Bapak saudara boleh baca di rumah ya, saya akan jelaskan saja di dalam ayat berikut. Itu ada firman Tuhan ya. Janganlah ada nafsu yang Jangan ada orang yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau. Ya, itu sudah muncul. Janganlah ada orang yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau. Itu nafsu rendah itu ada 2 saudara. Tapi saya mau sampaikan satu saja. Nafsu rendah pertama, karena yang pertama Esau itu orangnya cabul juga rupanya. Ya, cabul juga. Ya, dipandang cabul. Yang kedua saudara, Esau dikatakan orang yang memiliki nafsu yang rendah. Hati-hatilah supaya tidak ada seperti Esau yang melakukan dosa percabulan dan tidak pernah berpikir tentang Allah. Wah, mengerikan sekali. Sudah cabul nggak berpikir lagi tentang Allah. Esau adalah anak sulung dan akan mewarisi sesuatu dari ayahnya. Ini cerita daripada Esau yang akan memberikan
hak kesulungan itu, menerima hak kesulungan itu. Tetapi Esau menjual semua itu untuk sekali makan. Ayat 17. Kamu mengingat bahwa setelah Esau melakukan itu, ia mau mendapat berkat dari ayahnya. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun dia sangat menginginkannya sampai dia menangis, tetapi hanya menolak memberikan berkat tersebut kepadanya. Enggak akan diberikan. Karena Esau tidak dapat menemukan jalan untuk mengubah yang telah dilakukannya. Enggak mau berubah Esau ini. Sudah cabul, memiliki nafsu yang rendah pula, tidak ingat tentang Allah. Dia enggak mau berubah. Akhirnya apa? Walaupun dia menangis pun, dia tidak akan mendapatkan berkat yang seharusnya menjadi milik dia. Ada dua hal yang saya sampaikan tadi. Di samping cabul, dia memiliki nafsu yang rendah. Dimaknai di sini adalah orang-orang atau gambaran seseorang yang tidak menghargai hal-hal rohani. Ya, tidak menghargai hal-hal rohani. Dia nggak memikirkan Tuhan lagi. Dia nggak memikirkan lagi ini apakah menyakiti hati Tuhan atau tidak. Aku bicara ini menyakiti hati Tuhan atau tidak. Dia nggak berpikir lagi. Karena yang ada dalam pikiran dia adalah apa? Hanya makan. Itu saja. Nafsu rendah adalah dia lebih mencintai perkara-perkara dunia daripada perkara-perkara rohani. Ini adalah nafsu yang rendah itu yang dipandang atau yang terjadi atas diri Saul. Nafsu yang rendah adalah bersikap acuh tak acuh kepada Allah, kepada firman Allah. Sudahlah, itu sudah seringkali, sudah cukup, saya sudah ngerti juga. Saya sudah paham, saya sudah banyak pengetahuan tentang firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara semuanya, memiliki pengetahuan firman Tuhan yang banyak itu bagus. Ya, memiliki pengetahuan mendalami yang namanya itu firman Tuhan yang banyak itu sangat baik. Tetapi jauh lebih baik kalau dia menjadi kesaksian yang baik. Karena kalau tahu firman Tuhan nggak menjadi kesaksian juga nggak bagus. Tetap bagaimanapun juga kesaksian kan diperlukan menjadi kesaksian. Nah, Esau yang terjadi adalah demikian. Jadi sudah masa bodoh ini dengan kehidupannya, masa bodoh dengan Tuhan, masa bodoh dengan firman Tuhan, masa bodoh yang disampaikan hanya itu saja kok. Ya. Saudara, firman Tuhan disampaikan kepada kita. Kalau kembali ke dalam kitab Timotius ya, itu adalah untuk mengajar, mengingatkan, mendidik orang dalam kepada mengajar orang dalam kebaikan dan lain sebagainya. Itu adalah kita. Jadi hati-hati, hargai hal-hal rohani, pandang hal rohani, pandang Allah ya, daripada perkara-perkara non rohani. Jangan cuek, jangan masa bodoh, sudahlah apatis saja, masa bodoh saja. Bapak Ibu Saudara semua di dalam Tuhan, kalau saya mau sampaikan saudara, ya jadi kesimpulan saya itu akan angka 3, angka 3 di sini. 3 berhati-hatilah. 1, 2, dan 3. Itulah alasan, itulah dasar sampai penulis Ibrani berkata, sebab sekarang kamu tidak berada lagi di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mengapa kita harus melakukan semuanya itu dari 1, 2, dan 3? Slide yang sudah kita lewati, karena kita berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan sama sekali. Karena kita berada di Bukit Sion, itu alasan kita melakukan itu semuanya. Itu sebabnya kitab Ibrani pasal 18 tadi dia katakan, sebab kamu tidak datang pada gunung yang tidak dapat disentuh, tapi kita sudah datang kepada Allah, di mana Allah sendiri berada di sana, di mana Yesus sendiri berada di sana. Saudara semua dalam Tuhan. Jadi nggak ada pilihan lain. Saya dengar 12. Ya, nggak ada pilihan lain, saudara. Pilihan terbaik hidup di Bukit Sion. Pilihan terbaik hidup di kota Allah adalah tetap setia. Tetap setia kepada Allah dengan memperlihatkan pelayanan. Ya, karunia yang kemarin sudah kita bahas kepada kita, perlihatkan itu bukan mau pamer, karena pada dasarnya karunia bukan untuk disembunyikan. Matius pasal 25, bukan untuk disembunyikan, tapi perlihatkan lewat pelayanan karuniamu itu kehidupan yang lebih baik lagi. Ya. Inilah pilihan terbaik yang perlu kita lakukan. Tetap setia kepada
Allah, jangan cuek, jangan masa bodoh, itu bukan bagian saya, dan lain sebagainya. Tidak. Kalau kita kembali ke dalam karunia kemarin, kita nggak bisa sendiri, ya. Kalau kemarin saya ibaratkan seperti jaring laba-laba itu kalau sendiri putus, dan laba-laba pun juga nggak bisa dia menangkap makan, tapi kita bersama saling mengaitkan satu dengan yang lainnya menjadi dua. Orang-orang yang di dalam Tuhan adalah saling menguatkan, saling menopang, saling membangun, dan karunia itu diberikan adalah untuk membangun tubuh Kristus. Ya, yang kita pelajari kemarin, untuk membangun tubuh Kristus. Bukan untuk disembunyikan, ya, bukan untuk disembunyikan, ya, tapi juga bukan untuk dipamerkan, tidak. Ya. Tetapi kalau kita memperlihatkan pelayanan yang baik dengan karunia yang ada pada kita, itu adalah panggilan kita. Sekali lagi saya mau sampaikan, tidak berlebihan, saudara. Kalau kita memperlihatkan karunia kita bukan sesuatu berlebihan, itu panggilan Tuhan. Apapun yang ada pada kita, ya. Tidak berlebihan, itu panggilan daripada kita. Bukan sesuatu yang muluk-muluk juga tidak, ya. Tapi juga bukan untuk disembunyikan. Baca dalam Matius pasal 25. Sana ada, ya. Ya, tentang talenta, maupun di dalam Lukas tentang minat, ya, kemarin. Perlihatkan lewat pelayanan kehidupan yang lebih baik lagi. Inilah kehidupan daripada kita yang berada di Bukit Sion, ya. Saya undang ya pemain musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan. Ada sebuah lagu, ya, ku berlari ke Bukit Sion, ku berlari ke Bukit Sion, dan seterusnya. Tapi kita nggak akan nyanyi itu, ya, kita nyanyi lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara semua di dalam Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Saya juga belajar, saudara, saya mau belajar, saya tidak pernah berhenti untuk belajar. Dan saya puji Tuhan, di masa-masa pandemi pada waktu benar-benar menjadi berkat bagi kehidupan saya secara pribadi. Ya, saya bisa belajar walaupun lewat online dan lain sebagainya. Saya tidak pernah berhenti belajar. Ya, mari kita renungkan firman Tuhan ini, saudara semua di dalam Tuhan. Kita kembali kepada pujian yang tadi, ya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Saya undang untuk soal itu maju ke depan sambil bantu saya nyanyi. Haleluya. Engkau ajaib bagiku, Tuhan tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Haleluya. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sekali lagi dari awal. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Allah tak mungkin bagimu. Haleluya. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semuanya saksikan perbuatan
Tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Syukur ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, Allah begitu ajaib cara mengingatkan kita, cara mengajar kita, dan cara mendidik kita. Mungkin firman Tuhan memang sudah seringkali kita dengar, tetapi kembali pertanyaan, sudahkah kita melakukannya? Sudahkah kita melakukan firman Tuhan tersebut? Kita berkata, oh firman Tuhan berkali-kali telah kami dengar, berkali-kali telah kami tersinggung, berkali-kali kami telah merasakan akan sentuhan daripada firman ini. Tetapi sudahkah kita melakukannya? Sebagai cerminan daripada hidup orang percaya di dalam bukan Allah adalah selalu menerima firman Tuhan. Apapun firman Tuhan itu adalah bertujuan untuk memperbaiki kita. Jangan sampai kita hidup tidak kudus sehingga kita menjadi jarak atau ada jarak antara kita dengan Allah, seperti yang terjadi antara orang Israel di Gunung Sinai. Karena keberdosaan mereka tidak bisa menyentuh Gunung Sinai. Bahkan binatang pun harus dilempari batu hingga sampai mati. Betapa pentingnya kita hidup di dalam kekudusan, berhati-hati di dalam cara hidup kita selama kita berada di Gunung Sion atau di kota Allah ini. Jangan sampai lagi kita memiliki nafsu yang rendah seperti Esau, nafsu yang cabul, nafsu yang masa bodoh dengan firman Tuhan, yang masa bodoh dengan Tuhan itu sendiri. Mari kita terus hidup sebagai orang-orang percaya yang saling menguatkan satu dan lainnya, bersukacita terus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kota Sion adalah kota berkumpulnya pada ribuan malaikat di mana mereka bersukacita. Itulah yang perlu kita lakukan di kota Sion, orang-orang yang sudah menerima keselamatan, orang-orang yang sudah menerima pengorbanan daripada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi lemah, tapi kita harus kuat dan kita terus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa yang ada dalam diri kita, mari kita berikan untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan yang ada. Kita mari saling menopang satu dengan yang lainnya, karena sesungguhnya kita adalah orang-orang percaya, orang-orang yang sudah diberi karunia oleh Tuhan untuk bisa saling menopang dan membangun sebagai satu tubuh di dalam Tuhan. Kita adalah tubuh Kristus, kita adalah anggota tubuh Kristus yang ada. Bapak Ibu Saudara semua di dalam Tuhan, Sion adalah pusat penyembahan daripada Allah. Sion adalah kediaman Allah. Sion adalah kota suci. Sion adalah tempat yang tidak tergoncang. Itulah kita berada di sana. Jadi tidak sebenarnya kalau kita berada di Sion tetapi kita hidup di dalam ketidakkudusan. Mari kita dengarkan firman, meskipun firman itu berulang kali disampaikan kepada kita, tapi selalu baru di dalam kehidupan kita. Bapak yang baik, materaikan firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan, supaya ini menjadi rema terus di dalam kehidupan kami, yang Tuhan akan menuntun kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Materaikan firman di hati kami dan pikiran kami, supaya firman tidak berlalu begitu saja, dan Tuhan
terus curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami Tuhan, yang akan terus membimbing kami dan menuntun kami, memberikan pencerahan pewahyuan terus kepada kami, sehingga kami benar-benar dari pelaku daripada firman. Biar Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu yang hidup di kota Sion, yang hidup di kota Allah, di Bukit Sion ini, benar-benar seperti yang Tuhan kehendaki, di mana kami hidup yang bersukacita untuk memuliakan nama Tuhan, karena kami sadar bahwa Allah hadir, bahwa kami sadar bahwa kota Sion atau Bukit Sion atau kota Allah ada di mana Engkau sendiri hadir, dan kami ingin keputusan kami terjadi di atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, sebagai bukit pengharapan pada kami, biar terus kami tinggal di tempat ini, terus memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai tempat yang tidak tergoncangkan sama sekali. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur dan berdoa.